Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ketemu lagi di minggu kedua pelajaran seni budaya kelas 8 SMP Negeri 5 Bogor. Nah, di minggu pertama kemarin kita sempat yang pertama pengenalan sama sedikit penjelasan tentang apa itu seni dan apa itu budaya. Nah, mudah-mudahan dengan sedikit penjelasan yang kemarin kalian bisa mengerti dan sedikit memahami apa yang disampaikan dan apa yang kalian pelajari tentang apa itu seni dan budaya. Sebenarnya ini lebih menyenangkannya kalau misalnya kita bisa bertatap muka langsung. Cuma karena kondisi saat ini sedang tidak memungkinkan, jadi kita virtualan aja lah udah. Oke, kemarin saya ngisi. Kemarin saya ngasih tugas ke kalian ya. Tugasnya itu ada 6. Yang pertama itu tentang apa itu sastra, tari, musik, teater dan rupa, dan apa itu hobi. Nah, sebenarnya untuk hobi ini saya ingin tahu aja kegiatan apa yang kalian senangi, apa yang kalian lakukan sehari-hari, dan apa yang ketika kalian lakukan ini kalian ngerjainnya benar-benar senang gitu, nggak ngerasa tertekan, nggak ngerasa terpaksa, dan ngerasa beban. Karena ini bagian juga dari yang namanya seni, kesenian. Hobi sama kesenian itu sebenarnya nggak berbeda jauh atau berkesinambungan, sebenarnya saling bersinergi, saling mengikat. Karena di kesenian ini kalian juga sama, ketika kalian ingin menggarap atau membuat sebuah karya seni, kalian itu nggak boleh ngerasa tertekan, nggak boleh ngerasa ini tuh beban loh, apalagi kalian terpaksa ngelakuinnya. Nah, jadi kalau kesenian ini ya udah, kalian cukup do what you want, do what you love what you do. Jadi benar-benar lakukan apa yang kalian inginkan, bukan melakukan apa yang orang lain inginkan. Ketika emang kalian senang ngegambar, ya udah gambar aja. Kenapa kalian harus main musik? Kalau misalnya emang kalian senang di gambar. Begitupun sebaliknya. Ketika kalian senangnya main musik, kenapa kalian harus maksain ngegambar gitu? Yang ketika kalian melakukannya itu, kalian mungkin ngerasa, aduh saya nggak bisa nih, aduh saya beban nih, aduh saya kayaknya nggak bakat di sini. Jadi kalian udah asah aja skill apa yang kalian senangi, apa yang kalian sukai, kalian fokus di situ. Tinggal kalian pilih mau yang mana. Oke, yang pertama kemarin ada yang namanya apa itu seni sastra. Terus berikan contohnya. Gini, kalau sastra ini sebenarnya bahasa simpelnya lebih ke kata-kata atau tulisan. Jadi suatu karya seni yang memula-milih, yang menggunakan kata-kata atau tulisan. Tapi kata-kata sama tulisan ini nggak sembarangan, teman-teman. Jadi dipilih benar-benar dibuat seindah mungkin. Misalkan lewat kata-kata, misalkan nih ketika teman-teman yang cowok nih, ketika kalian suka sama cewek, terus kalian mau nembak si perempuan itu, kalian kan pasti ngegombal dulu nih, nyiapin kata-kata atau kalimat yang tepat agar si perempuan atau si wanitanya itu bisa jatuh hati sama kalian atau dapat sama kalian. Kalian harus memilah-milih kata-kata atau bahasa ininya mah kalimat gombal. Gombalan pria. Jadi gombalan laki-laki gimana caranya milih kata-kata yang bagus, yang enak, dan ketika si perempuannya itu ngedenger, perempuan itu bisa takluk. Nah, itu juga bisa bagian dari seni sastra, seni kata-kata, atau lewat tulisan. Kalau tulisan ini jatuhnya misalkan lewat puisi, atau novel, atau cerita pendek. Misalkan ketika teman-teman membaca sebuah buku, sebuah novela ini misalkan menyeramkan atau menyedihkan. Nah, dan ketika teman-teman baca novel tersebut, tiba-tiba teman-teman ngerasa ada di dalam cerita tersebut. Padahal teman-teman lagi ada di rumah nih, misalkan teman-teman nggak tahu kondisinya kayak gimana dan seperti apa gitu. Cuma teman-teman bisa merasakannya. Ketika teman-teman membaca suatu novel, misalkan novelnya benar-benar menyedihkan atau menyeramkan gitu, teman-teman ngerasa, oh saya kayak, kok perasaan saya jadi merinding, kok saya jadi sedih sih gara-gara baca ini. Yang kedua itu ada yang namanya apa itu seni tari. Nah, kalau seni tari ini lebih ke mengekspresikan apa yang teman-teman rasakan, apa yang teman-teman misalkan, saya punya sesuatu unek-unek atau yang ingin saya keluarkan nih. Nah, kalau di seni tari ini teman-teman mengeluarkannya lewat gerakan. Nah, dan seni tari ini biasanya berhubungannya sama seni musik. Jadi masih saling berkaitan nih, musik sama tari. Karena seni tari ini biasanya diiringinya sama musik. Saya belum pernah ngeliat atau belum pernah nonton juga nih ketika ada orang nari tapi nggak diiringi musik atau ada suara-suara atau nggak ada suara-suara pengiringnya. Biasanya rata-rata ada alat musik pengiringnya, entah itu alat musik tradisional atau modern. Nah, jadi untuk tari ini suatu karya yang
teman-teman mengekspresikan sesuatu, emosi, sedih, marah, senang melalui gerakan tarian. Nah untuk gerakannya itu sendiri ternyata waktu dulu ya saya pernah mempelajari kayak gitu, cuma sebatas tahu aja sih, saya nggak dalam seni tari karena saya ngerasa kayaknya saya laki-laki nggak cocok deh nari gitu, karena saya juga nggak terlalu bisa gitu ya. Nah ketika nari ini ternyata gerakannya itu nggak sembarangan. Ketika tangannya bergerak segala macam, pinggangnya bergerak atau kakinya bergerak, ternyata gerakan itu memiliki arti. Nggak percaya, sok cek. Bagian dari di Sunda ada nama pencak silat. Pencak silat itu juga, itu tarian dikembangkan hingga menjadi bela diri. Bisa ke tarian, bisa ke bela diri. Makanya ada yang bagian berantem ketika tanding di satu lawan satu, dipasang-pasangin. Ada juga yang hanya bagian pementasan atau gerakan aja, gerakan silat. Itu juga sebenarnya bagian dari tarian. Atau misalkan tarian dari daerah Sunda, Jawa Barat, atau daerah-daerah lainnya, itu sebenarnya ada juga gerakan-gerakan yang ketika tangannya ke atas, berarti ini menandakan kaum wanita ini jangan sampai tertindas. Atau ada juga yang gerakan pinggulnya seperti ini, ekspresi mukanya kayak gimana, dan dan pergerakan kakinya misalkan melangkah ke belakang, itu menandakan jangan sampai kita ditindas sebagai kaum miskin atau apa. Itu jadi ada makna tersendiri teman-teman untuk seni tari ini. Jadi nggak sembarangan gerakan orang joget gerakannya asal. Ternyata itu ada maknanya sendiri, ada maknanya tersendiri. Teater. Nah kalau teater ini sama kayak teman-teman mungkin acting kayak di film-film. Cuman kalau teater ini teman-teman mentasnya di panggung. Jadi antara jarak si pementas sama si penonton ini benar-benar dekat. Misalkan kayak acara ludruk, pementasan teater, terus kayak wayang, dagelan atau kabaret gitu. Nah itu masih teater. Jadi teaternya penontonnya ada segala macam. Udah gitu dari segi naskah, dari segi gerakan, dan dari segi tempat itu harus benar-benar didekor dan dipersiapkan dengan matang. Beda dengan main film. Kalau main film, ketika teman-teman salah gitu, saya salah nih, kata-katanya atau gerakannya salah, adegannya salah, itu bisa cut ulang. Sedangkan kalau di teater nggak bisa. Biasanya untuk pementasan 5-10 menit aja mereka bisa latihan benar-benar berbulan-bulan teman-teman. Padahal hanya untuk pentas 5-10 menit, tapi latihan berbulan-bulan. Karena di teater itu ketika teman-teman, saya lupa naskahnya nih, saya liriknya salah, saya gerakannya salah, itu nggak boleh diulang. Itu teman-teman pementasan harus dijalankan sampai beres. Tinggal dari kitanya gimana caranya penonton atau audiens itu mereka nggak tahu, ternyata tadi dia kata-katanya salah, liriknya salah, gerakannya salah. Nah itu kalau di teater. Karena kalau di teater ini sekali jalan harus sampai beres, nggak bisa diulang kayak di main film, cut, ulang, take ulang. Kalau di teater nggak bisa. Oke, untuk yang berikutnya ada yang namanya seni musik. Kalau musik ini suatu karya seni yang sebenarnya teman-teman lebih simpel lagi nih, karya seni yang kita nggak tahu bentuknya kayak gimana, warnanya kayak gimana, beratnya kayak gimana, rupanya kayak gimana, tapi kita cuma bisa ngedengerinnya sama merasakannya. Nggak percaya? Oke, teman-teman ada yang udah pernah ngeliat musik itu kayak gimana? Atau bentuknya kayak apa, warnanya kayak gimana? Belum pernah kan? Karena seni musik ini kita nggak bisa ngeliat, kita cuma bisa ngerasain gelombangnya lewat telinga, terus bisa kita rasakan lewat jiwa. Contohnya misalnya ketika teman-teman lagi sedih gitu, teman-teman ngedengerin lagu yang semangat, itu bisa merubah teman-teman, emosi teman-teman yang tadinya sedih jadi ceria, teman-teman jadi bangkit, jadi nggak galau lagi. Tapi bahayanya misalkan ketika teman-teman lagi sedih, terus teman-teman nambah ngedengerin lagu-lagu yang galau, itu bisa makin down teman-temannya, bisa makin jatuh. Ketika teman-teman sampai ke titik yang paling bawah, ada beberapa hal yang ditakutin. Yang pertama, teman-teman depresi karena lagi sedih, ngedengar lagu galau, makin jadi gitu, liriknya benar-benar sesuai keadaan saya kayak gini banget. Akhirnya makin sedih. Ketika orang itu sendiri yang nggak bisa ngontrol, yang pertama itu bisa jadi orang itu depresi atau gila. Yang kedua, bisa jadi orang itu bahkan bunuh diri saking stresnya gitu, yang ngedengerin lagu, terus liriknya ngajak ayo kita mati segala macam. Akhirnya secara nggak sadar itu masuk ke pikiran teman-teman dan ke alam bawah sadar teman-teman. Akhirnya teman-teman ngikutin lirik itu, ya udah saya bunuh diri sama mati aja. Itu bahaya di musik. Makanya ketika kalian sedih, ketika kalian lagi galau, kalau bisa cari lagu-lagu yang benar-benar semangat, bisa ngebangkitin emosi teman-teman. Jadi nanti ketika suatu saat teman-teman jatuh, lagi galau, lagi apa, teman-teman harus bisa bangkit secepat mungkin.
Nah, dan salah satunya ini bisa lewat musik. Nah, terus untuk di musik sendiri kan ada yang namanya misalkan yang ada gambarnya kayak ini, kayak ada ekor-ekor lagi tulisan, itu namanya partitur. Kalau itu kan jatuhnya seni musik juga Pak. Ya, itu bagian dari seni musik. Cuman kalau gambar dan bentuknya itu bagian dari seni rupa. Karena kita balik lagi, seni musik ini kita nggak bisa tahu gambarnya kayak gimana, bentuknya gimana, warnanya kayak gimana. Yang tadi benar bagian dari seni musik, cuman itu jatuhnya ke seni rupa. Itu bagian dari unsur seni musik nih kalau yang tadi. Gunanya untuk apa? Tabiratur, not balok, segala macam. Itu biasanya untuk dipakai untuk orang-orang orkestra. Karena nih di zaman dulu ini kan nggak ada nih. Zaman dulu itu benar-benar belum ada MP3, benar-benar kosong. Kayak ngulik lagu atau bawain lagu ini besok kan nggak ada rekaman ini. Rekaman itu dulu benar-benar mahal dan susah. Akhirnya mereka menggunakan partitur yang hanya bisa dibaca sama orang-orang yang benar-benar paham dan ngerti apa itu musik. Jadi tanpa mereka ngulik lagunya, mereka cuma baca, oh nanti bagian belas ini berhenti, bagian belas ini stop, bagian belas ini lanjut. Mereka tinggal baca itu. Sama kendalanya kalau orkestra itu latihan barengnya, karena kalau dimainkannya harus banyak ya orkestra itu. Jadi kayak ketika latihan itu semuanya harus ngumpul, 40 orang harus ngumpul semua, 100 orang harus ngumpul semua. Biasanya kendalanya di waktu. Ini bisa, oke, si ini nggak bisa, oh sini ada kegiatan, si ini bisa, ini nggak bisa. Akhirnya diciptakanlah partitur segala macam kayak gitu. Jadi setelah adanya partitur segala macam itu, ketika latihan hari ini saya nggak bisa, oke, nanti hafalin aja partiturnya bagian ini, kamu ngisi bagian ini, nadanya ada sesuai partitur, isi segala macam. Nah, bisa mempermudah juga. Nah, terus yang terakhir ada yang namanya seni rupa. Oke, untuk seni rupa ini sendiri, apa sih rupa itu? Rupa apa, coba rupa? Rupa teh wujud, apa coba wujud? Jadi seni rupa itu adalah suatu karya seni yang wujudnya, bentuknya, ukurannya, warnanya teman-teman tahu. Bisa kita pegang, bisa kita raba, bisa kita rasakan, bisa kita lihat. Itu seni rupa. Contoh, sini ada bunga. Nah, di bunga ini teman-teman bisa tahu kan bentuknya bunganya kayak gimana, ukurannya setinggi apa, terus beratnya misalkan berapa kilo atau berapa gram, ini bisa kita rasain. Terus warnanya juga kita bisa tahu, oh ini warnanya merah, ini daunnya warnanya hijau, terus ini tangkainya rada coklat. Nah, terus bisa kita raba dan bisa kita pegang. Tujuannya apa? Kita jadi bisa tahu seni rupa ini, oh ini kasar, oh ini lembut, oh ini tajam nih, bahaya kena tangan. Nah, jadi seni rupa itu adalah suatu karya seni yang wujud, bentuk, sama warnanya bisa kita pegang, raba, lihat, dan yang terakhir dirasakan. Contohnya sama kayak teman-teman ketika ngegambar, ngelukis, teman-teman tahu tuh gambarnya, oh bentuknya lingkaran, oh warna gunung misalkan warnanya biru, kenapa gunung sering warna biru padahal aslinya hijau ya. Pohon-pohon warna hijau, tapi kenapa digambar sering digambarkan atau diberi warna sebagai warna biru padahal aslinya gunung itu hijau karena pohon semua. Nah, itu jadi pertanyaan tuh. Oke, mungkin untuk penjelasan kesenian hari ini, minggu kedua beres. Nanti kita jumpa lagi di minggu kedua. Nanti kita jumpa lagi di minggu berikutnya. Oke, jadi tugas untuk minggu ini kalian harus membuat poster. Posternya itu kalian membuat sebuah gambar yang dimana di dalam gambarnya itu ada rumah, ada gunung, terus ada sawah, ada ular, ada pohon, jalan, dan matahari. Oke? Nah, itu dikumpulin biasa, minggu depan ditulis tangan aja, terus diwarnain sebagus mungkin kalian bikinnya. Setelah itu biasa foto aja, nanti kirim ke WhatsApp. Nah, terus jangan lupa juga absen. Kemarin kayaknya belum absen semua ya, karena nanti data absen ini bakal masuk ke sekolah. Absennya di komentar aja, jadi nanti kalau sekolah nanyain datanya mana, tinggal dicek di YouTube-nya. Absennya kan kelihatan namanya siapa, dari kelas mana. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.